An-Nahl ayat 2 tadi. Apa? Kita diperintahkan untuk terus tetap istiqomah di dalam ana. Harus di dalam ana. Fatakun bahasanya adalah takwa yang meliputi ilmu amal istiqomah. Kita tetap istiqomah ana di dalam diri Anda. Artinya apa yang muncul di dalam diri Anda dan di luar diri Anda jangan pernah ada selain ana. Jangan pernah ada selain aku Allah. Paham Pak nggih? Sampai kapan? Hatal yakina, sampai mati. Kita akan membahas di dalam surat An-Nahl ayat 2, di mana di situ ada hamba Allah yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, yang wahyu ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membersihkan apa yang disebut sebagai hijabnya hati atau kotoran hati, supaya betul-betul ruhaniyah itu terlepas dari sifat-sifat yang dicela Allah, seperti halnya takabur, riya, hasud dan lain sebagainya. Ketika saat Allah memberikan wahyu itu pada hamba yang dikehendaki, sekali lagi saya katakan, tidak ada kaitannya dengan nasab, tidak ada kaitannya dengan dzurriyyah, tidak. Makanya sekali lagi jangan pernah gegeran lagi tentang nasab dan dzurriyyah, jangan. Jangan berbangga-bangga diri, hatimu akhirnya takabur karena nasab atau dzurriyyah. Jangan. Sudahi semua itu. Allah akan mengangkat hambanya dan memberikan wahyu terhadap hambanya itu, hamba yang dikehendaki. Tidak akan berbicara latar belakangnya itu, nasabnya harus dari garis ini, garis itu, dzurriyyah ini, dzurriyyah itu, ndak. Siapapun yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, kita manusia proses asal muasal sama dalam kondisi kesucian. Makanya dikatakan ar-ruh itu suci, nggak ada istilah ruh itu kotor, nggak ada. Olehnya kotor itu muncul bahasa nafsi, nafsu jiwa ini. Setelah ruh itu disebut an-nafsi atau jiwa, karena ruh itu terkontaminasi dengan duniawiyah.
Loh, di situ ada ayat yang untuk membebaskan si ruh disebut jiwa biar kembali ke ruh lagi. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Di situ ada wahyu, yang wahyu itu akan mendidik ruhaniyah ini. Ini proses mereka yang nantinya ditunjuk Allah untuk menerima wahyu nanti. Ketika dia dididik oleh Allah tentang ajaran untuk pembebasan, trik pembebasan, sistem bagaimana pembebasan ruh dari nafas itu bagaimana, itu dia terima. Lalu selanjutnya ada upaya di situ, proses lagi si ruh itu yang disebut jiwa, nafsu, pelepasan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu. Nah, inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis tentang jihad yang besar. Saya tidak mengatakan secara fisik sekarang ada jihad besar di Palestina, tidak. Kalian lihat umat Islam dari berbagai bangsa, berbagai negara, negara di Timur Tengah. Negara ini, negara itu, punya kelompok ini, punya kelompok itu, merapat semuanya. Bukan itu yang dimaksud jihad besar kata Rasulullah, bukan itu, sekalipun secara syar'i itu. Mujahadatun nafsi, inilah yang dimaksud Rasulullah, jihad besar setelah jihad kecil. Jihad kecil berarti secara fisik. Terlibatlah dia itu melakukan satu jihadun nafsi, jihad besar untuk pelepasan ruh dari sebutan jiwa atau nafsu. Tentunya Allah juga melengkapi senjata di dalam ruhaniyah itu. Itulah yang disebut sebagai syahadat hakikat. Dalam penerapannya ada di zikir sirul asrar, di pos su'aul basiroh ke ainul basiroh. Di situ pasti Allah membekali satu persenjataan yang bisa mengalahkan terhadap nafsu. Dan persenjataan itulah yang kumaksud buah dari nafi isbat. Kalau bahasa tauhid la ilaha illallah, buahnya itu bagaimana, memfungsikan itu bagaimana, ternyata dijawab anta wa ana. Ketika itu sudah dilakukan, maka disitulah hamba yang dimaksud dalam ayat dalam surah An-Nahl ayat 2. Gak ada urusan nasab, enggak ada. Di situ enggak disebutkan dzurriyyah pun enggak ada. Di situ hanya dikatakan
mayyasha, hamba yang dikehendaki. Bisa dia itu orangnya itu enggak mangku pondok, iya bisa. Dia enggak punya status, cuman dia tandanya adalah proses tadi yang kusebutkan. Yunazilu, nurunake, Allah menurunkan al malaikata, terhadap malaikat, biruhi, lagi ar-ruh itu dimaknani di dalam ayat ini adalah wahyu. Apa sih wahyu itu? Mungkin dalam dunia syariat kita kenal wahyu adalah hal-hal yang hanya tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ngaten nggih. Jadi wahyu itu kalamullah. Secara syariat kita telah dikenalkan itulah firman-firman di dalam Al-Quran itu disebut wahyu secara syariat. Tapi yang dimaksud An-Nahl ayat 2 ini bukan itu. Apa? Biruhi, dengan membawa wahyu. Berarti wahyu itu identik dengan fitrah. Artinya wahyu itu tidak ada manusia, makhluk apapun yang bisa menyentuh apalagi merubah. Gak ada. Yang namanya wahyu itu kesuciannya itu mutlak, bisa dipertanggungjawabkan, alias tidak akan pernah bisa ada yang merubah. Itu wahyu. Wahyu bukan sawah payu loh ya, wahyu. Min amrihi, malaikat tadi turun, ya bisa, ini namanya PT Anyaran. Dengan membawa perintah Allah, diperintahkan terhadap malaikat, malaikat turun ke siapa? Alaman, terhadap orang yasha'u, yang dikehendaki Allah. Isinya man min ibadihi, saking piro-piro kawulane Allah. Yes. Ibad iku identik, pembahasannya adalah insan. Allah memerintahkan terhadapnya dengan membawa wahyu untuk diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Jadi mohon maaf, yang Anda punya dzurriyyah jangan sombong. Punya nasab yang menurut umum itu nasab kewalian, jangan sombong. Belum tentu Anda yang dimaksud Allah dalam ayat ini. Nggak mungkin Allah akan memilih hambanya yang takabur, sombong, nggak mungkin. Namanya wahyu biruhi iku fitrah, mesti diletakkan terhadap wadah yang fitrah. Nggak mungkin dimasukkan hati seseorang yang penuh dengan riya, takabur, hasud, nggak mungkin.
Man iku orang yang digendaki, wadahnya, hatinya itu sudah bebas dari itu. Bapak Ibu, kalau sudah di ranah mayyasya min ibadihi, maka jenengan walaupun secara syariat nggak ada hubungan nasab kewalian, dzurriyyah Rasul, jangan pesimis. Jangan pesimis. Kita tahu siapa bapaknya Nabi Ibrahim, tukang gawe berhala. Beliau itu pemahat berhala, bapaknya Nabi Ibrahim. Nopo kok Nabi Ibrahim yang dipilih? Oleh Allah dijadikan sebagai millata Ibrahim Hanif, yang hatinya condong pada Allah. Sekalipun sebelum beliau sampai pada Allah, terlebih dulu dia mengalami proses-proses di zona yang iman ini tidak benar. Sama, kita semuanya begitu. Kita semuanya itu pendosa, Pak. Baik pendosa secara jasmani, lebih-lebih rohani. Ini pendosa kita itu. Kalau pendosanya jasmani mah, mohon maaf, kalau dibandingkan pendosanya rohani, lebih besar rohani, Pak. Bahasa sederhana, pengapurane molimo iku kecil kalau dibandingkan pengapurannya, pengampunannya apa? Dosanya rohaniah kita dengan menyekutukan Allah dengan yang lain. Beratan ini, Pak. Beratan ini. Tapi bukan berarti kesalahan jasmani itu terus kita abaikan. Yondak Pak, tetap kita harus lebih berhati-hati. Apalagi jenengan sudah diproses Allah di dalam masa pensucian diri dari iman selain Allah. Ini ya dah. Tetap di situ kita harus ngateake, memperhatikan etika baik secara jasmani, lebih-lebih rohani. Untuk apa si hamba itu diberikan wahyu, dan wahyu yang bagaimana yang dimaksud? Anziru, supaya jenengan iki ngelingake, memberikan seruan, memberikan peringatan terhadap yang lain terkait iman yang selama ini rohaniah kita sebagai pendosa. Hubungan kesalahan rohaniah kita cuma satu, Pak. Mengadakan selain Allah di dalam diri kita. Itu. Ya bunayya, anak putuku, la tusyrik billah. Jangan ada di dalam hatimu ada satu iman terkait selain aku, selain Allah. Ini kalau kita tarik ya bunaya ini dari sisi syariat berarti Luqman. Luqman berarti manusia. Ada nih? Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13.
Ya bunaya, he anak putuku. Lah, kalau kita tarik dari sisi hakikat, sing berwahyu siapa, Pak? Allah toh. Tapi lantas jangan dikatakan Allah punya anak putu. Sudah jelas lam yalid walam yulat, ini loh. Ternyata ketika kita mengadakan selain Allah di dalam diri kita, itu sama halnya kita menuduh Allah beranak pinak. Maksudnya apa? Contoh saya, aku mengadakan selain Allah dalam hal yang berkuasa, menguasai sehingga bisa untuk memberikan manfaat atau mudorot atau memberikan petunjuk, membimbing panjenengan. Hatiku ada keakuanku seperti itu, sama halnya saya itu menuduh bahwasanya Allah beranak dan berputu-putu. Nggak terasa tak? Nggak terasa. Ini saya. La tusyrik, jangan kau menyekutukan billahi terhadap Allah dengan selain Allah. Padahal sudah dijelaskan. Di samping Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Qasas 56 kalau nggak salah. Memang benar aku yang menciptakan kau. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dalam dirimu itu dari aku. Mengapa kau aku? Loh ini letaknya saya telah ruhani aku pendosa berbuat dosa pada Allah. Ini yang tidak disampaikan di tengah masyarakat, alias tertutup keterangan ini. Akhirnya kita masyarakat imannya pekok, iman kita delurung, iman kita nyasar. Kalau iman kita sudah nyasar, otomatis pujaan sampean juga ikut nyasar. Mesti mujo sampean itu terhadap siapa yang kau tuduh yang melakukan. Si A misalnya mukhlason, berarti pujaanmu terhadap mukhlason. Padahal jelas-jelas sudah dikatakan sifat kita sebagai makhluk ikulah haula wala quwata. Jelas lupa ini. Mulai sejak kita kecil, SD, SMP, SMA dididik tentang la haula wala quwata illa billah. Tapi pelaksanaan ruhania kita tidak sampai di situ. Karena apa? Syirik khafi ini loh ditutup-tutupi. Keterangan untuk membedah, memahamkan terhadap masyarakat tentang syirik khafi ini nggak begitu ada, nggak begitu mau yang menjelaskan di tengah masyarakat, baik secara umum, secara khusus, lebih-lebih secara umum. Khusus pun masih memakai bahasa kinayah. Ini persoalannya. Kita sudah didengar istana. Kita itu sudah dengar istana, Pak. Sudah. Kemarin saya dapat telepon. Hati-hati. Hati-hati. Saya juga lebih berhati-hati. Letak kehati-hatian kita adalah jangan sampai pernah jatuhnya iman kita itu pada makhluk, titik. Sebab dikatakan inna syirka, sesungguhnya manakala jatuhnya imanmu itu di dalam terhadap selain Allah, maka ikulah zulmun azim,
Iki Pak, bahasa kitab kalau sudah mengatakan kalimah diawali dengan lam li faedah taukid, faedah menguatkan, gak main-main. La zulmun adim, maka yepti sungguh hatimu gelap. Buktinya gelap, kita jatuhnya pujaan puji itu terhadap selain, kan sudah jelas Pak, ning Quran bolak-balik diomong titik mawon. Ayo pujamu nanti kebanyakan keluar dari Allah, utawi puja puji iku lillahi mung dateng Gusti. Nah, mocone kecilik sama gerang kabeh iso, tapi apa prakteke gak iso. Inilah kita termasuk orang-orang golongan yang menyekutukan Allah. Hati-hati, hati-hati. Sehingga mengapa Allah itu memilih hamba yang dikehendaki untuk membawa ajaran ini. Yang satu untuk andiru, memberikan peringatan kepada yang lain. Tanggung jawab kita minimal anak istri. Tanggung jawab kita. Orang dekat-dekat kita secara syar'i kita wajib menyampaikan, memberikan peringatan terhadap orang dekat kita. Mana yang harus diperingatkan tentang wahyu, apakah yang harus diberikan peringatan terhadap orang dekat kita. Rupani annahu sak temene wahyu atau ruh di depan itu iku la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah, kau puja, kau puji, kau saksikan illa ana, kecuali aku. Artinya bimbingan anak bojomu untuk mengartikan, memahamkan tentang anak. Ini maksudnya. Dan atau bimbingan anak bojomu, orang dekat kita minimal, supaya rohaniyahnya itu tinggalkan iman selain Allah. Dengan begitu maka ke anak sampai ke makrifat, kesucian. Mumpung kita masih ada waktu, berapa tahun ini Pak? 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Sudah dikasih Allah tanda Palestina, udah sana. Tidak sedikit orang Indonesia yang berangkat ke sana, bergabung dengan para mujahid-mujahid yang lain. Ya sudah, kita nggak bisa secara fisik ke sana, hakikatnya kita sudah mentaruhkan jihad besar, yaitu melawan hawa nafsu. Syariati ya kita hanya bisa berdoa dan lain sebagainya. Kayak kirim apa namanya angkung, yo kirim tungo, ngerti angkung namanya? Kenapa? Iya iwak panggangan gitu Pak. Nggak bisa kirim angkung ke sana, yo tungoai lah ngoten nggih. Bila mana di dalam dirimu tertanam jihad secara syariat, terus berangkat ke sana sih itu hakmu. Karena akhul muslim
wal muslim. Tapi kita sudah dapat pedoman jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Tapi pertanyaannya, apakah itu nanti secara syariat akan bisa merantak ya, menyebar terhadap Asia? Kalau Allah menghendaki ya pasti bisa terjadi, Pak. Ya toh ya. Mana Allah nggak bisa? Suka-suka Allah. Secara syariat bila mana itu terjadi ya sudah. Apapun itu bentuknya. Kita itu hanya antri mati. Antri mati. Ngapain terus kita itu marah-marah, berselang pendapat, gara-gara sesuatu akhirnya sama-sama sakit hati. Ngapain sih? Gak ada manfaatnya. Makanya kalau rukun kan penak, Pak ya, enak rukun. Kemarin itu tadi malam saya ngaji di candi itu, kok ya Gusti Allah memberikan ayat salone sound system iku tengah-tengah iku bengung. Terus jamaah itu terasa nggak nyaman. Pas kok yo pembahasannya tentang la haula wala quwata illa billah. Akhirnya gak sido muring-muring. Nggak jadi muring-muring. Mau niku mau uring-uring tukang sound operator, akhirnya gak jadi. Sebab miturut jenengan Pak Bu gak mungkin pengin salon itu ngereng lah ngoten nggih. Sing ngeson ya gak kepingin salon itu ngereng, tapi Allah ngadepno iku. Sampai kadang-kadang hakikatnya metu ning syariat apa? Cak bantingene salone iku ngoten. Lha ya wis, artinya disuruh merubah kodok ben takdirnya itu gak seperti itu. Diubah kodoknya Pak, diubah akhirnya takdirnya tidak sama dengan yang awal pun. Maksud daripada wahyu la ilaha illa ana di situ wajib setiap diri kita yang diembani oleh Allah tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah itu sampai pada kemakrifatan. Jadi mohon maaf, status makrifat itu Pak Bu ya gak harus dimiliki orang-orang yang punya nasab yang kita anggap secara syariat itu aulia. Enggak. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat. Status makrifat itu tidak hanya dimiliki harus pada dzurriyyah kanjeng Nabi yang disebut habaib. Sekarang banyak Pak ngaku-ngaku habaib lah ngoten nggih. Tapi pendidikannya, ajarannya tidak mencerminkan kerasulan Muhammad. Saya nggih miris, iki habaib bener opo tah abal blat-blatan apa piye? Justru habaib asli iku gak mungkin Pak ngaku-ngaku habaib, gak mungkin. Hatinya ngaku-ngaku aku dzurriyyah Rasul. Boten Pak. Malah ketika saat tercium bau oleh orang lain tentang status dirinya ngalih Pak.
Ibarat sudah konangan rek ngalih apa kisinan apa ngene ketahuan, justru dia tinggalkan pergaulan itu. Biasanya gitu. Nyun sewu, aku yakin sing petok-petok iku sing ngendok. Paham maksudnya? Istilah ayam berpetok-petok iku ya iku sing ngendok. Sudah ketinggal, sudah kelihatan. Makanya saya beranikan katakan, andai kata memang iya Anda dzurriyyah Rasul, jangan takabur. Loh, takabur itu ada yang lembut loh Pak, lembut. Contoh, kita di tengah-tengah hutan sendiri. Di hati ini ada rasa bahwanya diri ini adalah dzurriyyahnya, itu takabur sudah. Itu sudah takabur. Apalagi di depan orang lain. Iki bahasa takabur. Takabur itu apa? Sombong toh. Luwih apik daripada yang lain. Kita merasa diri kita itu dzurriyyah, itu sudah takabur secara hakikat. Estu. Apalagi kita pertontonkan terhadap umat. Kuadrat ini, pol kuadrat ini. Apa resikonya kalau kita itu ada muncul takabur? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Berarti kita anak buahnya setan. Tangan kanannya setan. Pasti bila mana ada ajaran yang masuk yang sifatnya untuk mengeluarkan takabur, riya, sum'ah, hasud, dia tentang dia lawan dia. Berbagai hujah, dalil dia bawa. Nggak mungkin. Mau bicara empat mata nggak mungkin. Harus di depan umat. Iku mau. Niatnya untuk menjatuhkan tadi lewat hujah yang dibawa. Iblis kan gitu. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Padahal ulaika fi dhalalim ba'id. Bapak Ibu, berarti orang yang hatinya ada wahyu la ilaha illa ana itu hanya hamba yang dikehendaki. Alias tidak ada urusan dengan dzurriyyah atau nasab, nggak ada. Sedikit tandanya sedikit lah. Kalau dalam hatimu sudah ada la ilaha illa ana, apa yang muncul dalam dirimu, apapun ya tanpa kecuali, atau yang muncul dari orang lain atau makhluk lain, hatimu ada sinyal frekuensi yang mengatakan itu Allah. Illa bil lah itu hamba yang dimaksud ala mayyasha min ibadihi, itu sederhana. Enggak mudah loh Pak mencari orang yang hatinya duduk di wilayah itu imannya, enggak mudah. Enggak semua orang Allah meletakkan ruh atau wahyu. Yang dimaksud wahyu itu la ilaha illa ana itu
hanya pada hati hamba yang sudah tidak ada iman selain Allah. Coba sampean lihat, karena kealiman ilmu fuqaha, balaghah mantek, nahwu sorob, ketika menyampaikan makalah-makalah, mohon maaf, kalau tidak ada la ilaha illa ana dalam hatinya, takabur tok Pak, riya. Bahaya ini, bahaya untuk umat yang tidak ada la ilaha illa ananya, pasti tersedot. Apa tersedot ya? Tertarik, pasti tertarik Pak, pasti ketarik. Tapi jenengan berhubung frekuensinya tidak ada di situ, gak nyambung. Artinya gimana Pak? Gini, gak mudah sampai ikut tertipu. Walaupun 3 hal yang diserukan oleh nafsu di situ dan tangan-tangan nafsu apa? Yastakhibunal hayatat dunya alal akhirah, membikin Anda beriman pada selain Allah. Kalau sudah masuk selain Allah, maka alal akhirah, melalaikan kebenaran, iman yang sebenar-benarnya. Sapa sing ngaji mukhlason, aku dewi mukhlason, teman bersumpah atas nama Allah, sing ngaji mukhlason, ya ketarik kau. Hatinya nggak bisa melihat Allahnya yang berperan di situ, nggak bisa. 2, wa yasudduna an sabilillah. Walaupun Anda ini ya sudah mulai masuk pembelajaran tentang la ilaha illa anta, supaya bisa sampai ke ana, dan juga jenengan yang sudah sampai ke ana pasti dihalang-halangi dengan berbagai cara. Ya sudduna an sabilillah. Tinggal keimananmu tadi terus kau jalankan apa enggak. Kalau yang sudah sampai pada ana musyahadah, nggak ragu. Yang belum, si ono ana ini loh, si ada di anta inilah, dalam taraf pembelajaran inilah sering goyang Pak, goyang. Mau gak percaya aku gak dikasih, percaya aku iki salah imanku, bingung Pak. Mau gak percaya saya dibenci, disisihkan dari pergaulan, disuruh keluar dari rumah, disuruh pulang ke rumah mertua, pulang ke rumahnya, kadung anak sudah ada, mikir Pak, mikir. Kalau tidak percaya aku dicopot jabataku. Satu sisi tanggung aku masih banyak, dilema Pak. Umpama percaya, imanku jatuh, bagaimana kita mensikapi? Kalau gak mengikuti aku, keluar dari rumah, ini rumahku. Kamu kesini cuman bondo. Nah, wong Jawa kok Pak, modal dengkul, modal dengkul. Mikir Pak. Terus bagaimana kita bersikap?
Sebab ada Pak jamaah yang sudah ngubungi aku, Gus, kula nek ngaji nang sampai nek konangan dipegat. Iki istri, ada suami juga begitu Pak. Jadi gak istri tok. Apa akhirnya saya memberikan solusi? Solusinya gini, selama suami istrimu di depanmu, jangan ada pembahasan tentang tauhid. Jangan. Mereka nggak mau dibahaskan itu, nggak mau. Kemarin kami bahas. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Surat apa Pak itu? Surat Az-Zumar ayat 45. Tatkala dibahaskan tentang Allahu wahdah, tentang la ilaha illa anta wa ana, hakikat makrifat, dia kesal, ista'azzat, isma'azzat, hatinya itu kesal. Kabeh Allah, anak bojomu kok kayak panganan Allah, gak nyambut gawe. Tetapi ketika saat wa idza dzukiral ladzina min dunihi, tatkalanya dibahas tentang masalah duniawiyah, idzan tumata anhum, utawi mereka iku yastabsyirun, senang. Lah terus ya Allah, ya udah di depan dia kau jangan bicara tauhid. Nanti aja kalau istri atau suamimu keluar rumah, suami budal kerja, wis setelin YouTube. Jangan waktu suami atau istri di rumah kau pertontonkan di depannya. Lah masalahnya kau itu dalam posisi serba salah. Gak nganut iku, katanya modal dengkul disuruh keluar dari rumah lah, ngoten nggih. Terus ngikuti tentang iman sampean kededel, rusak. Ini tadi. Jadi sembunyi. Fattakun, ketika saat jenengan kali kulo ini sudah mendapatkan wahyu la ilaha illa ana fattakun. An-Nahl ayat 2 tadi. Apa? Kita diperintahkan untuk terus tetap istiqomah di dalam ana. Harus di dalam ana. Fattakun bahasanya adalah takwa yang meliputi ilmu, amal, istiqomah. Kita tetap istiqomah ana di dalam diri Anda. Artinya apa yang muncul di dalam diri Anda dan di luar diri Anda, jangan pernah ada selain ana. Jangan pernah ada selain aku Allah. Paham Pak nggih? Sampai kapan? Hatal yakina, sampai mati. Bahasa jasad di dunia ini sampai kita mati. Hatal yakin itu surat Al-Hijr ayat 99. Ya Rasul, sampai kapan saya kholwat? Sampai kapan saya dzikir di ana? Sampai kapan saya itu duduk di tajalli? Hatal yakin, sampai mati. Iki bahasa umum,
dikatakan sampai mati. Terus lalu mengapa kok saya memberikan deadline 40 hari berkholwat? Itu semata-mata untuk melatih membiasakan diri kita untuk berzikir, untuk berkholwat. Sehingga sampai saya katakan jikalau 40 hari 40 malam belum ada tanda-tanda ana di dalam hatimu, lanjutkan, tambahi lagi 40 hari lagi, 40 malam. Kok belum, tambahi lagi sampai berjumlah 120 hari. Pas hari Allah mengatakan wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Wong Jawa, wong meteng tingkepan. Tingkepan ini berarti berapa sasi, Pak? 6 sasi ya itu. 6 sasi biasa ya. Bapak Ibu hadirin Jawa rahimakumullah. Itu khusus hamba yang digendaki, tandanya ada di situ. Kalau sudah dapatkan itu, apa kewajiban kita selanjutnya? A'andiru. Tadi Allah katakan dalam surah An-Nahl, andiru, supaya jenengan iku juga nyampeake terhadap anak istri. Bahasa orang dekat ini bisa anak istri, bisa teman, CS, bisa saudara. Tinggal nanti Allah bagaimana. Cuman jenengan harus punya etika. Orang yang sudah sampai ke anak pasti punya etika. Apa etikanya? Innaka, sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi. Iki kalau sudah sampai ke anak mesti sampai iki seperti ini nanti. Ikulah tahdi, ora bisa aweh petunjuk kau Muhammad. Man, terhadap orang ahbabta yang kau cintai. Muhammad, sekalipun orang dekat kau, anak istrimu, kau nggak bisa untuk memberikan petunjuk. Mengapa ayat ini harus dikatakan? Supaya kita ketika menyampaikan dalam hati gak ngaku-ngaku, muncul itu dari kita. Paham nggih? Walakinnallaha, dan tetapi sesungguhnya datangnya dari yang bisa memberikan petunjuk, yahdi mayyasha. Walakinnallaha, akan tetapi sebenarnya yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Walakinnallaha mayyasha. Tetapi yang memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki hanyalah Allah. Artinya kalau jenengan sudah di ana, ketika jenengan iki memberikan seruan atau pendidikan taklim tentang masalah dinul hak, mesti jenengan gak pernah ning ati itu kune iku balik ke hamba, karena secara otomatis frekuensi sampean iku bukan ana makhluk tapi ana Allah. Iku kalau sudah mendapatkan wahyu ana, itu pasti seperti itu, Pak. Otomatis toh jenengan ketika muncul apa yang dari jenengan itu, jenengan dikatakan karena Allah, bukan karena dirimu. Ini Quran, Pak.
Muhammad, bukan kau yang memberikan petunjuk, sekalipun orang dekat kau, apalagi orang jauh seperti kita, itu kan orang jauhnya, ya kan? Sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk itu adalah aku, kata Allah. Aku, kata Allah gitu. Jadi ayat ini dijelaskan harus di tengah umat supaya kita itu gak kejebak di dalam takabur. Di sini. Yang kedua, kita biar tidak terjebak di dalam pujaan-pujian ikut terhadap makhluk, iman terhadap makhluk, supaya tidak seperti itu. Terus mengapa itu tidak disampaikan di tengah masyarakat syariat dulu, Gus? Pengen tahu? Oke. Sebenarnya Pak, wahyu ini harus disampaikan terhadap orang yang belum mengerti. Ini cara tujuannya ada di situ. Ilmu didatangkan itu khusus untuk orang yang belum mengerti. Lah, kok ya di situ ada yang sudah mengerti? Lah, itu sebagai mukobalah atau tambahan penguatan iman aja. Makanya target saya itu membahas itu hanya pada orang syariat saja, Pak. Sebetulnya di situ. Yang belum mengerti hakikat. Apa buktinya? Dasarnya mana? Oke. Bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Iki. Liyudhirahu ala dini kulli. Ayat ini ada yang mengartikan datangnya petunjuk dan agama yang bertauhid itu untuk mengalahkan agama yang lain. Ada yang memaknani seperti itu. Kalau saya memaknai begini sederhana dan tidak menyudutkan orang lain. Datangnya dinut tauhid itu untuk memberitahukan iman yang sebenar-benarnya iman terhadap orang yang imannya belum ihsan, wis titik, supaya tadi ihsan. Sangat halus. Walau karihal musyrikun, walaupun olehnya menyampaikan itu semua mencaci membenci. Berarti sih membenci kan orang-orang yang tidak satu faham toh Pak itu. Inilah sebagai dasar saya harus saya sampaikan terhadap orang-orang coro nembak itu mestinya ada di sasarannya, ada di orang syariat saja yang belum mengenal hakikat, bukan terhadap jenengan. Pada jenengan itu ya wis maklum ae, nggih leres, bener. Mestinya harus disampaikan khususnya terhadap mereka yang belum hileras, masih berontak. Walau karihal kafirun, walaupun Muhammad itu kau sampaikan di tengah-tengah umum. Dan itu pun juga terjadi terhadap diri beliau. Nabi Ibrahim resikonya dibakar, Nabi Muhammad resikonya dibunuh, cuman gak sampai terbunuh. Di kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan musyawarah besar untuk membunuh Muhammad. Apa yang terjadi? Itulah asbabun nuzulnya mengapa Rasulullah
diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya itulah asbabun nuzulnya mengapa Rasulullah itu disareake dikubur di Madinah. Karena di Mekah itu kumpulan-kumpulan orang-orang jahat. Artinya orang yang hatinya jahat pada Allah, berbentuk mengadakan iman selain Allah. Gak mungkin dikubur ning gunung. Hijrah substansinya hijrah subjeknya itu muhajirin, berarti orang yang pindah dari tempat kotor menuju tempat fitrah. Orang yang tinggalkan iman selain Allah menuju hanya iman pada Allah. Akhirnya di Madinah muncullah kelompok yang namanya Ansor. Mengapa disebut Ansor? Karena beliau menolong ketika saat dikejar-kejar orang kafir Quraisy Mekah. Loh, di dalamnya kaum Ansor iku ada pendeta Pak, Nasrani juga. Tapi betul-betul dia itu menjalankan wahyu Allah asli kenasraniannya. Kalau kitab Injil aslinya. Nah, Hukus berarti Injil saiki bukan aslinya. Aku gak ngomong gitu kok. Saya bicara di antara orang Madinah itu yang menolong Rasulullah disebut sebagai kaum Ansor, itu ada orang Nasrani, gitu loh. Yang orang Nasrani itu pedoman kitabnya iku Injil, yang Injil iku wahyu Allah. Gak ada perubahan, gak ada yang bisa merubah Pak. Kalau sudah disebut wahyu birruh itu terjamin. Jadi nggak ada yang bisa merubah, itu nggak ada. Bapak Ibu, akhirnya beliau sampai wafatnya itu ada di Madinah. Sama dengan kita. Kita saat ada di wilayah iman pada selain Allah, tatkala kita mengenal iman hanya pada Allah, tantangannya luar biasa. Luar biasa. Dari istri, dari suami, orang dekat jenengan yang belum ada di situ, bagaimana komentarnya? Sungguh menyakitkan bila dirasa. Iya, menyakitkan. Hei, gurumu itu tahu gendeng. Nek kui ngikuti, awakmu malah gendeng kuadrat. Wis macem-macem. Wa yabghunaha iwaja. Mereka akan berusaha untuk membengkokkan imanmu yang sudah berjalan lurus. Macem-macem dengan berbagai cara dan berbagai propaganda yang akan dilakukan. Itu pasti. Berat memang, tapi bukan berarti beratnya itu Anda tidak terus hijrah, enggak, tetap harus hijrah. Pindah dari iman yang tadinya selain Allah, iki hanya beriman selain terhadap Allah. Ini kemarin kami kedatangan orang Nasrani Pak, sampai sekarang ada di pondok. Wis aku gak buka apa sejarahnya dia, gak usah. Yang jelas
dia bertobat, ingin menata hatinya pada Tuhan. Sama Pak, Robbakum setelah mendapatkan wahyu dalam hatinya, surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsorun. Jikalau kau meninggalmu sebelum kau kembali kepada Tuhanmu, artinya sisa umur hidup kita tinggal berapa, kita sia-siakan untuk berkasih mesra terhadap selain Allah. Akhirnya kita meninggal belum sempat kembali kepada Tuhan, maka sumalatun sorun, gak akan pernah mendapatkan pertolongan ruhaniah ini. Tersesat, kalau bahasa syariat, masuk di alam barzah dalam keadaan tersiksa, apalagi besok alam akhirat. Udah. Kemarin minggu datang perempuan. Berarti Allah memberikan ketukan hati wahyu tentang la ilaha illa ana, gak melihat suku, etnis, agama, apalagi nasab, ras, apa Sarah tidak melihat status dohir. Bahkuwi kumang keturunane nabi, nasabmu wali atau tidak. Makanya ayatnya min ibadihi itu. Siapakah man itu yang dikehendaki? Siapa yang dikehendaki? Orang yang dikehendaki min ibadihi, dari beberapa hambanya. Beberapa berarti banyak Pak. Sing dipilih iku mesti lebih sedikit daripada yang tidak dipilih. Makanya jangan heran nek saya ngaji babakan tauhid, sing ngaji sak dumil, sing ngaji minoritas. Tapi coba umpama sampean delebet nerd yang mengaji sing kondang nasional dalam rangka maulid, apalagi ngaji niku tenan lucu banget, wis tah berbagai pelosok tekomu, otomatis karena yang disuguhkan itu sama dengan apa yang kau suka. Sukamu iwak sate yo, didui sate yo seneng bos. Lah sukamu iku sate didui peloran, didui suket rumput, ya gak kemangan. Samalah dengan itu laksana. Coba sampean angan sendiri dalam hatimu yang sudah kemasukan hakikat makrifat. Ketika jenengan menghadapi kondisi hidangan itu tidak ada hakikatnya, ya apa? Ngremeng toh? Ayo aja ngomong enggak ngono tak jotosi ngono. Mesti ngremeng. Ngaji kan isi ini. Ati lo ya, ati. Enggak apa-apa iku awal mula prosesi ngoten. Nanti jenengan sudah eksis di dalam ana, sudah menancap di dalam dadamu ana itu, maka ketika jenengan dengarkan itu mau sebatas kulit, langsung ngerti karepe. Oh iki lho karepe iku ngene. Tek 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 tek. Jadi frekuensinya itu sambung terhadap maksudnya yang sebenarnya, cuman gak diomong. Ini ngerti dong. Contoh bahasa kiasan Pak, syariat itu bahasa kiasan semuanya, nggak jauh berbeda dengan bahasa kiasan
tentang alam. Mengapa ya pelandingan utawi laba-laba itu kok sibuk bikin rumah? Nanti kalau kurang rapet direwapeti lah gitu nggih. Semakin lama semakin lebar. Kok gak sibuk cari laler, makanan, nyamuk ya? Kok sibuk membenahi rumah? Ternyata jawabannya langsung sampai dong. Oh, sapa wonge sing gelem bangun rumah ruhaninya. Apa sing dibutuhno iku datang sendiri. Artinya datang sendiri yang mendatangkan Allah. Laler teko, sing nekakno ya Allah. Nyamuk teko, apalagi tambah besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Datangnya itu tanpa disangka-sangka. Dia membangun rumah ruhaniyah lewat mana? Itu takwa tadi loh. Apakah itu harus mau menang di meja di kursi terus gak obah-obah engkau sego teko dhewe wangan oh ya gak ngono maksude. Wayahe kerja ya kerja, apapun aktivitas kita secara jasmani ya seperti biasanya, tapi mudah itu nanti. Jenengan bekerja ya gak keberatan, terasa hati enak, damai, lan sak piturute dan seterusnya. Iki Quran kok Yohan. Ojo sing dimaksud iku anugerah, iku urusan sing dibutuhno panganan dohir. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, ini bisa diartikan anugerah tidak hanya yang dibutuhkan jasmani tetapi juga rohani. Bentuk anugerah rohani itu apa? Mudahnya jenengan selalu bertemu Allah. Itu loh anugerah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau toh yang dimaksud surat An-Nahl ayat 2 ini hamba yang dikehendaki saja yang mendapatkan ana la ilaha illa ana. Terus selanjutnya kita itu bagaimana? Di situ ada ayat Pak, andiru. Sampai ikuti apa gerakan hati sampean. Apakah ada dorongan untuk menyampaikan terhadap orang lain atau tidak? Kalau ada dorongan dari Allah, ya jangan sampai tidak kau lakukan. Kalau tidak ada dorongan dari Allah untuk menyampaikan, jangan kau paksakan untuk menyampaikan. Barometernya ada di situ. Berarti Anda harus selalu melihat sinyal dalam hati jenengan. Sebab mohon maaf, terkadang perkara apa yang sampaikan itu bersumber dari dorongan dari Allah dan resikonya luar biasa, itu akhirnya tidak. Sebab Allah sudah mengerti dan tahu semua yang akan terjadi. Berarti jangan pernah khawatir. Tapi bukan berarti selalu itu sampaikan walaupun tidak ada dorongan dari Allah, ini kok kita paksakan, pasti di situ akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif. Akan menjadikan permasalahan ruhaniyah jenengan mengke. Laksana nek gelas iki ketutup, gak mungkin Allah perintah untuk mengelucurkan air ke dalam gelas. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau gelas itu tutupnya sudah kebuka, maka disitulah Allah mesti ada perintah untuk memasukkan air di dalam
ikhlas, artinya tidak sia-sia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah disampaikan dan dijelaskan dan diberikan Allah terhadap kita terkait surat An-Nahl ayat 2. Siapa hamba yang digendaki untuk menerima tentang wahyu la ilaha illa ana, dialah prosesnya seseorang yang hatinya ketika diajarkan tentang la ilaha illa anta atau hukum hakikat atau ajaran tauhid, hati ini sudah terima. Yang kedua, kita hati ini akan terus rindu untuk melakukan kholwat atau zikir supaya kita bisa bertemu Allah. Sebab kerinduan dalam hati jenengan yang sangat membara untuk bertemu Allah tidak bisa dicegah. Dan itulah nanti kita akan sampai pada la ilaha illa ana. Setelah itu tentang ayat an-andiru, untuk memperingatkan terhadap yang lain tentang wahyu ini, lihat sinyal di dalam hati kita masing-masing. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kita terima pada malam hari ini. Kita